Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Anda soleh semuanya? Alhamdulillah. Kita diberikan Allah kenikmatan sehat dan diberikan Allah Ta'ala kemudahan dalam belajar. Pada pagi hari ini kita akan belajar matematika ya teman-teman ya. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita awali dengan niatkan Allah Ta'ala. Mari kita mulai berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Baik, Anda soleh semuanya, kita akan masuk materi bab pertama di matematika, yakni materi eksponen dan logaritma. Ada yang masih ingat apa itu eksponen? Ya, betul ya, yakni salah satunya adalah merupakan bilangan pangkat yang dulu pernah dipelajari di saat kelas 9 SMP. Di saat kelas 10 SMA ini kita akan membahas tingkat lebih lanjut ya, apa itu eksponen dan logaritma. Di sini kita lihat bersama ya, ada pen tablet yang dimana menunjukkan profit dari sebuah grafik ya, suatu perusahaan. Profit merupakan keuntungan yang diperoleh ya suatu perusahaan, bisa kita lihat dari sebuah grafik di sana ya. Jadi eksponen salah satu manfaatnya adalah bisa menghitung profit ya teman-teman ya di suatu perusahaan. Manfaatnya banyak ya untuk belajar eksponensial serta logaritma. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu bentuk eksponen ya. Namanya eksponen ya, ini kita sebut dengan bentuk pangkat ya. Eksponensial ini boleh disebut dengan bentuk pangkat. Kita artikan eksponen yang merupakan bentuk pangkat, kita bisa tuliskan sebagai A pangkat N ya. Oke. A ini kita katakan adalah bilangan real, sedangkan N adalah bilangan pangkat ya. Oke. Contoh, misal tadi punya contoh 2 ya, kita kalikan pangkatkan 3 ya. 2 pangkat 3 nilai 2 pangkat 1 dikalikan 2 pangkat 1 sebanyak 3 kali ya. Nah, sebanyak N pangkat tersebut ya. Nah, sehingga bisa kita tulis 2 kali 2 kali 2. Nah, kalau kita ingin dapatkan hasilnya, berarti kita hitung ya bersama-sama. 2 kali 2 4. Kemudian kita kalikan dengan 2, hasilnya dengan 8 ya. Jadi 2 pangkat 3 senilai dengan 8. Di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa N itu merupakan pangkat ya. Kita kalikan sebanyak pangkat itu. Kalau 2 pangkat 3 maka dikalikan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3 gitu ya. Contohnya adalah 4 pangkat 3. Maka 4 pangkat 3 pangkatnya 3 ya, berarti kita tuliskan sebanyak 3 kali. 4 kali 4 kali 4 kali 4. Sama ya, 2 pangkat 3 berarti kita kalikan sebanyak 3 kali, setengah kali setengah kali setengah ya. Hasilnya adalah 1/8 ya, mudah ya. Kemudian min 3 pangkat 4, nah min pangkatnya positif genap ya. Nah, maka hasilnya adalah kita bisa tuliskan sebanyak 4 kali ya, min 3 kali min 3 kalikan min 3 kali min 3. Min kali min, ya betul positif, berarti 9 ya. Kemudian min 3 kali min 3, 9 ya, berarti kita kalikan 9 kali 9, hasilnya 81. Nah, perlu kita ingat bahwa operasional untuk minus kali minus adalah positif, kemudian plus kalikan ya minus, hasilnya negatif. Nah, ini perlu kita selalu ingat ya. Proses operasional matematika ini tips di mana kita bisa kita gunakan dalam proses hitung-hitungan ya, yakni min kali min positif, plus kali min negatif. Baik, fahim tuh Anda sudah soleh semuanya? Alhamdulillah ya. Tidak ada yang ditanyakan. Setelah itu akan lanjutkan kembali ya. Selanjutnya kita akan bahas suatu pangkat 0 ya. Eksponen pangkat 0, kita tuliskan A pangkat 0 adalah 1. Jadi setiap angka di pangkatan 0 nilainya 1. Selanjutnya A pangkat minus. Nah, ada kata minus di sana ya. Minus N ya. Minus ya, kita tulis
ya ini seper ya. Jadi minus itu menggantikan seper ya teman-teman ya. Contoh misal, saya tadi punya contoh example-nya 2 pangkat minus 3 ya. Kita tuliskan minus ini gantikan seper dulu ya. Di seper ya, baru 2 pangkat 3 jadi positif ya, sehingga nilainya adalah ya seper 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, hasilnya 8. Berarti 2 pangkat min 3 senilai dengan seper 8 teman-teman ya. Mudah bukan? Ya, mudah ya. Oke, selanjutnya 2 pangkat min 1. Nama lainnya atau bentuk lainnya adalah seper 2 pangkat 1 ya. Sehingga 2 pangkat 1 ya 2 ya, ditulisnya seper 2 gitu. Ya, senilai dengan seper 2 atau setengah ya. Contoh selanjutnya, ya ini kita nyatakan pangkat 0 atau negatif. 5 pangkat 0 1 ya, semua pangkat 0 1 ini pasti. Nah, dan di sini yang di 9 pangkat min 1. Berarti seper 9, betul ya. Minus ini menggantikan bentuk 1 per. Kita tuliskan dengan seper 9 ya. Baik Anda sulit, sampai sini ada ditanyakan. Fahim? Alhamdulillah ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, Arif lanjutkan kembali. Nah, kita masuk ke materi kimia ya saat ini ya. Oke, materi kimia kita akan bahas ya, ini struktur atom atau sistem periodik unsur ya, yang dikenal dengan SPU. Ya. Di mana struktur atom ini menggambarkan seluruh atom ya, logam maupun non logam bisa dibentuk dari bentuk gas ya, terdiri atas beberapa atom di dalamnya. Ya. Tujuan pembelajaran kita di kimia kali ini adalah kita akan mengidentifikasi partikel atom, menyusunnya ya, dan mengartikan tanda atom sebagai informasi awal sifat atom suatu unsur. Nah, apa yang merupakan materi terkecil ya, kita sebut dengan atom, teman-teman ya. Nah, contohnya beras terbentuk dari tepung beras ya. Di dalamnya ya terdapat molekul glukosa ya, ada CHO. Ini adalah merupakan atom penyusun dari glukosa ya. Ada C, hidrogen, karbon dan oksigen. Penemuan elektron ya, atom ya, pertama ditemukan oleh Carl Ferdinand Braun yang menemukan tabung sinar katode. Kemudian disempurnakan oleh Sir William ya, ini dalam menyempurnakan tabung katode dan menemukan sifat-sifat sinar katode ya. Dan selanjutnya kita peroleh ya muatan dalam tetesan milikan. Nah, dalam penemuan neutron, teman-teman ya, pertama ditemukan oleh James Chadwick saat itu. Ditemukan neutron yang besarnya ya, beberapa kita lihat ya, neutron ini adalah muatan netral, dia tidak memiliki muatan ya. Kemudian juga ada lain ya, ada muatan negatif ya, satu yakni elektron. Kemudian muatan positif yang proton. Penemu pertama kali yakni elektron si Thomson, dan proton sendiri ada Goldstein. Kemudian perbedaannya apa? Kalau elektron itu minus 1 teman-teman ya. Kalau proton adalah positif 1 ya, satuannya coulomb ya. Sama besar nilainya, cuma perbedaannya adalah positif dan negatifnya ya, elektron minus, protonnya positif. Kemudian, nah dalam menyusun atom, kita perlu ketahui bersama bahwa nilai A ini adalah merupakan massa ya, massa dari suatu atom. Yang X bawah itu adalah nomor atom, ya, lambang suatu unsur. Ya. Nah, jadi kita bisa katakan jumlah proton itu adalah di nomor atom ya, nama lainnya ya. Jumlah proton adalah nomor atom. Kemudian elektron adalah jumlah proton. Jadi dikatakan muatan atom itu netral karena positif dan negatifnya sama besar atau sama banyaknya ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita diminta mencari neutron N, neutron itu bisa kita cari, ya ini nomor massa A tadi, nilai A ini ya A, kita kurangi dengan nomor atom yang di bawah X ya.
berarti poin X. Nah, ini merupakan rumus untuk mencari yakni jumlah neutron gitu ya. Misal saya tadi punya contoh soal X, misal atom Na atau natrium ya. Saya ada punya contoh 17 dan 8. Berapa neutronnya? Kita diminta neutron, nyari N-nya berapa? Nah, jumlah N-nya berarti ya, nomor massa 17 kita kurangi dengan nomor atomnya ya 8. Sehingga kita dapatkan nilai neutron, jumlah neutron di dalam atom natrium itu sebesar ya berapa teman-teman? Iya, betul, yakni 9. Ya. Udah kan ya? Kalau jumlah proton berapa? Jumlah proton ini ada di nomor atom ya. Ya. Kemudian nomor atom di sana ada 8. Ya. Kemudian nomor massa. Ya, nomor massa itu bisa kita artikan massa suatu partikel unsur. Oke, sampai sini ditanyakan, fahimtum? Anda sulit semuanya? Alhamdulillah fahimlah ya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, ya, Pak Arif punya contoh soal nih yang menarik untuk kita bahas ya. Contohnya, nah, contohnya sebagai berikut. Natrium, ya, di sana natrium 11 dan 23. Nomor atom natriumnya adalah 11 ya, massanya 23. Nah, berapa neutronnya? Ya, nah, berarti kita kurangin ya. Kurangi 23 kurangi 11 ya. Jadi untuk menghitung neutron bisa kita tuliskan ini 23 kurangi 11. Baik. Untuk selanjutnya kita akan bahas apa itu isotop, isoton, dan isobar ya teman-teman ya. Insyaallah bab ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Tetap semangat dalam belajar matematika dan kimia. Kita akhiri dengan kifatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.